Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'du. Saya Azuria Azumaris Haki, siswi dari SMA IT Al-Uswah Bangil. Insyaallah dengan adanya kesempatan yang berharga ini, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal penting dalam buku Ta'limul Muta'alim. Menurut saya buku ini sangat bagus, sekaligus menjadi reminder pada diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya bahwasannya adab sebelum ilmu itu sangatlah penting. Jadi sebelum kita memulai menuntut ilmu, alangkah baiknya kita mempelajari adab terlebih dahulu. Banyak orang-orang di luar sana yang berpendidikan tinggi seperti menjadi insinyur, dokter, bahkan sampai profesor. Tapi dengan ilmu itu mereka bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah menjerumuskan kita kepada keburukan. Seorang penuntut ilmu itu harus bisa memuliakan ilmu tersebut. Nah, kenapa kita harus memuliakan ilmu tersebut? Karena jika kita memuliakan ilmu tersebut, insya Allah ilmu itu akan menjadi berkah kepada diri kita sendiri. Adapun wujud dari memuliakan ilmu tersebut, yaitu memuliakan seorang guru. Kenapa kita harus memuliakan seorang guru? Karena guru itu ibaratkan seperti perantara antara kita dan juga ilmu. Jadi sangat penting sekali jika kita memuliakan seorang guru. Jika guru itu sudah ridho dengan kita, jika guru itu sudah ikhlas dengan kita, insya Allah yang beliau ajarkan kepada kita, yang beliau kasih ilmu kepada kita, insya Allah akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa adab dalam memuliakan seorang guru. Salah satunya adalah jika kita ingin makan, dahulukan dulu guru itu untuk memakan dulu. Adapun saat kita jalan, terus kita saat melihat seorang guru tadi itu duduk, alangkah baiknya kita membungkukkan badan kita. Adapun wujud dari memuliakan ilmu tersebut adalah memuliakan kitab. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini menceritakan salah satu salafus sholih, yaitu beliau sampai semalam itu berwudu sebanyak 17 kali hanya karena ingin menjaga kesuciannya saat mempelajari kitab tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya salafus sholih ini sangat menghormati kitab tersebut. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa mencontoh salafus sholih itu agar ilmu kita itu semakin bermanfaat. Penting lagi saat kita masalah niat ya teman-teman semuanya, bahwasannya saat menuntut ilmu, alangkah baiknya kita harus meniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai saat kita ditanya, kenapa kamu kok belajar gitu? Apa niat kamu ketika belajar? Jawabannya mesti tidak ada. Nah, itu jangan sampai, teman-teman semuanya. Jadi, niat kita menuntut ilmu hanya karena Allah. Jika niat kita hanya karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mempermudahkan kita dalam menuntut ilmu. Jika sebaliknya, jika kita meniatkan diri hanya karena urusan duniawi seperti hanya ingin ketenaran atau dibicarakan orang-orang atau hanya bisa dicap sebagai murid yang berprestasi, nah itu mereka hanya mendapatkan hal duniawi, jadi mereka tidak bisa merasakan kenikmatan suatu ilmu tadi, keberkahan suatu ilmu tadi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tersebut tergantung pada niat. Dan yang lain lagi adalah tahapan-tahapan menuntut ilmu. Banyak di luar sana orang-orang itu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Mereka inginnya yang secara instan, yang langsung bisa A, langsung bisa B. Padahal dalam buku ini menjelaskan bahwasannya jika kita menuntut ilmu, itu kita harus menerapkan tahap menahap tentang menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang harus kita pelajari dari awal adalah ilmu tauhid, mengenal Allah. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid itu diibaratkan seperti pondasi suatu bangunan.
Jika kita menginginkan bangunan itu menjadi kokoh dan kuat, jadi kita harus bisa membuat fondasi itu menjadi kokoh dan kuat. Begitu pula dengan ilmu tauhid. Jika ilmu tauhid kita sudah kuat, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan juga menjadi kuat dan menjadi berkah. Teman-teman, musuhnya ilmu adalah kesombongan. Jadi jika dengan ilmu itu membuat kita menjadi sombong, jadi kita harus tanyakan kembali niat di awal itu mereka berniat menuntut ilmu itu seperti apa. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua dan bermanfaat pada diri saya sendiri. Kesalahan hanya datangnya pada saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.